Bagaimana kabarnya kawan-kawan hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Sabtu seperti biasa kita akan sharing analisis pada pair Euro USD untuk pergerakan harga minggu depan. Oke, sebelumnya teman-teman kita coba cek dulu untuk analisa kita pada hari Sabtu minggu yang lalu ya. Karena di situ kalau teman-teman masih ingat ada 3 level target kita ya. Coba kita cek dulu. Oke, ini merupakan thumbnail ya, thumbnail uh, analisa Euro USD di hari Sabtu minggu yang lalu. Jadi kita perhatikan ini ya di time frame H4 ya. Oke, ini juga pada H4 ya. Uh, Terakhir kita analisa pergerakan harga di sini ya, ini ya. Nah itu di zone ini. Oke. Nah sekarang kita lihat target level 1 untuk scalping. Nah itu berada di shadow candlestick bearish ini. Oke, tercapai ya. Apakah ada teman-teman yang dapat? Nah, sekarang kita coba cek target level kedua itu di sini. Kita coba cek ya, apakah ini nyampe atau tidak. Oke, ternyata harga berhasil ya masuk ke area target level kedua kita ya. Nah, itu kita lihat setelah harga masuk ke zone ini langsung rejection ya. Turun lalu naik lagi teman-teman. Dan terakhir pergerakan harga sideways di zone area target level kedua ini. Untuk target level ketiga, nah itu tidak sampai ya di sini ya. Target swing. Itu kalau tidak salah saya marking itu di weekly ya. Oh iya, ini teman-teman. Mungkin teman-teman juga yang menyimak video analisanya di hari Sabtu minggu yang lalu pasti ingat ini area ini. Ini target level ketiga atau target swing. Oke, jadi dua level ya atau dua target itu bisa mencapai ya dalam minggu ini ya. Kalau kita targetkan minggu lalu harga sampai pada zone ini ya. Nah ternyata harga ini dari zone ini bergerak teman-teman. Nah sampai pada zone ini ya, dia tidak mampu sampai ke atas karena banyak rejection di sini. Termasuk juga satu seperti ini. Oke, intinya kita dapat ya dua target level ini ya. Ya, semoga teman-teman juga menggunakan ataupun menyimak analisa kita di minggu yang lalu. Oke, saat ini kita akan share teman-teman untuk pergerakan di minggu depan, apa saja dan di mana saja kita boleh melakukan entry. Oke, langsung kita ke analisanya. Ya, ini kita delete dulu lah ya, biar lebih enak ya. Oke, kita langsung masuk ke time frame weekly. Oke, di sini teman-teman melihat pergerakan candlestick ya, di dalam 1 minggu ini, di mana dia berhasil mereject ya. Nah ini ya, karena kita analisa di hari Sabtu minggu yang lalu, nah ini ya, ini tidak mampu di-break. Di sini dia hanya shadow lalu ada rejection. Rejection-nya ini mampu, membentuk candle bullish dalam 1 minggu ini. Nah candle bullish ini, teman-teman melihat bodinya ya, nah itu. Ini akan lanjut teman-teman, mengalami kenaikan. Ya, jadi kita boleh fokus untuk minggu depan mencari posisi buy-nya. Ya, kalaupun ada rejection nantinya, melihat shadow ini ya paling ini rejection kecil lalu harga kembali naik. Artinya mencari area yang lebih kuat ya untuk harga lanjut naik. Nah, itu yang bisa kita lihat teman-teman melalui pola candlestick. Lanjut lagi ya, berarti target kita dalam minggu ini di zone ini ya. Oke, mantap ini. Saya pikir sih dalam minggu depan ya, kayaknya sih ini bakal nyampe ya karena ini sudah dekat ini. Tapi kita lihat aja ya, yang penting kita tahu potensi pergerakannya. Oke, itu dulu ya target kita, kalaupun nanti itu break, nah coba kita cek di sebelah ya. Ini ada shadow, nah ini masih fresh, lalu di atas juga ada shadow. Kita marking yang terdekatnya aja dulu ya. Nah ini, karena sampai pada zone ini pun, ini sudah lumayan banget ini teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke time frame daily.
Ya, melihat pola candlestick di time frame daily ya. Nah, ini kita perhatikan ada bullish di hari Kamisnya. Bullish ini menurut saya akan membawa arah harga, eee, tetapi kalau kita lihat di pergerakan Jumat, nah dia ini candle doji ya, reject dari atas, reject dari bawah. Tapi melihat rejection-nya ini lebih kuat dari bawah teman-teman, sama halnya seperti candlestick bullish sebelumnya atau di hari Kamis. Nah, jadi ini menurut saya momentum buy teman-teman, sama seperti, analisa kita pada hari Sabtu minggu yang lalu, itu momen buy. Ini bagus ini teman-teman, untuk kita manfaatkan ya. Oke, itu yang bisa kita lihat di time frame, daily-nya ya. Kalau melihat situasi ini, di mana ini sisa shadow ya, shadow pada time frame, eee, weekly ya tadi ya. Oke, melihat sisa shadow seperti ini teman-teman, nah ini menurut saya kuat banget potensinya akan di-break ini. Ya jadi tinggal kita sesuaikan kalau break, nah ini target kita teman-teman. Ya sampai sini aja sudah cukup lumayan sih ini. Nah itu ya, kita perhatikan area ini ya. Oke, lanjut, itu melalui time frame daily kita sudah melihat pola candlestick-nya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke time frame H4 berdasarkan, mechanical market strukturnya. Oke, di H4 kita coba cek untuk struktur terakhir, oke masih di zone ini ya. Jadi ini sebagai high-nya ya. Nah ini belum breakout ini. Oke, breakout strukturnya ya masih di area yang lama teman-teman, ini sudah kita marking ini di, Sabtu minggu yang lalu. Oke, jadi seperti ini ya, harga sudah rejection, ini kita lihat rejection-nya, nah ini, seingat saya di time frame daily ini, rally based rally, coba kita cek ya ke daily. Itu kita marking di minggu yang lalu itu teman-teman, nah ini rally based rally ya, dia kena di candlestick ini, nah itu langsung ini, mengalami kenaikan. Oke, sekarang kita masuk ke 4 kembali. Oke, berarti fix banget untuk potensinya akan membuat bos yang baru di sini, di H4 ini. Nah, ini potensinya ya, akan membuat breakout structure yang baru di sini, di mana ini high valid saat ini. Tapi untuk minggu depan menurut saya ini sudah akan di break ya. Jadi nanti ada struktur baru atau bos kembali di area sini. Nah, tinggal kita sesuaikan ya untuk lanjut mengalami kenaikan. Oke, ini yang bisa kita lihat pada H4, target scalpingnya di zone ini ya. Ini juga bisa sih sebagai scalping area. Yang jelas dalam 1 minggu untuk minggu depan ya potensi banget ini harga masuk ke zone ini. Tapi kita lihat aja ya, untuk area ini sih sudah pasti banget sih menurut saya, karena ini sudah dekat banget high valid H4 ya. Oke, itu yang bisa kita lihat pada time frame H4-nya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, next-nya kita coba langsung masuk ke H1. Ini enak ini di time frame H1 ini. Oke, di time frame H1 coba kita lihat struktur terakhir ya. Nah, ini teman-teman, saya melihat adanya struktur di zone ini. Nah, ini breakout structure. Oke, berarti ini low-nya, low ini di full body break. Oke, fix untuk saat ini teman-teman, harga ini melalui time frame H1 bias sedang sell karena ada struktur change of character di sini, perubahan tren. Nah, jadi kalau kita lihat kenaikan ini melalui H1, ini harusnya retest dan akan turun. Oke, sekarang apakah kita entry sell teman-teman di posisi saat ini? Tentunya tidak ya, ini hati-hati banget untuk sell ini teman-teman, ini momentum untuk posisi buy. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat untuk low ini dia harus nge-break area high di sini. Nah, ini area high-nya ini hanya shadow teman-teman. Nah, itu yang membuat
potensi banget akan di-break. Nah itu ya, jadi hanya sisa shadow pada zona area ini pada time frame H1. Tentunya kalau kita cek ini di time frame M15 itu mungkin ada area ya, kita langsung cek. Oke, nah di M15 juga hanya sisa shadow candlestick. Ya, jadi memang ada respon di beberapa titik ini ya, termasuk area yang pertama kali masuk ke zone ini, turun lalu naik lagi, masuk lagi. Nah, ini menjadi area yang sideways ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke H1. Ya, yang jelas teman-teman, menurut saya harga ini akan menembus high valid H1 dan termasuk juga high valid pada time frame H4-nya. Nah, jadi kita tinggal siap-siap ini. Kalau melihat ini ada trendline ya. Oke, seperti ini. Dia masih reject lalu naik lagi. Nah, ini belum tembus ya. Jadi kita hati-hati nih. Area yang bisa kita pantau. Nah, ini salah satunya untuk posisi buy ya. Oke, kita cek lagi teman-teman di area terdekat ya. Nah, ini kita masuk ke M15 lagi. Oke, nah kita ketemu di sini. Nah, ini bagus ini areanya teman-teman. Tinggal kita cek nanti pola CRS-nya. Ini pada time frame M15. Nah, gini teman-teman. Oke, sekarang kita balik lagi ke satu. Jika masih kurang kuat area zone ini, dan ini karena penurunan ini kan atau rejection ini kan mencari area yang kuat nih untuk bisa menembus high valid H1 juga high valid H4. Jadi kita masih ada satu lagi terakhir pada zone ini. Kecil kemungkinan sih sampai ke zone ini ya, karena sudah potensi banget ya. Area ini kan sudah berulang kali ya di reject teman-teman. Oke, jadi ini yang bisa kita pantau untuk time frame H1-nya. Nah, gini ya. Jadi potensinya fix harga akan seperti ini. Jika dia masih belum kuat ya. Nah, ini akan lanjut ke atas. Jadi nanti di sini berpotensi membentuk change of karakter kembali pada H1 dan potensi boss pada H4. Jadi seperti ini. Kita lanjut posisi buy jika sudah terjadi nanti struktur baru di dua area ini, atau di satu area pun ini sudah bagus sih. Udah bisa kita lanjut posisi buy seperti ini. Ya, setidaknya kita bisa ambil di area atas itu. Nah, itu teman-teman. Target level pertama sampai zone ini sudah bagus ya. Jika ingin hold position, nah kita bisa sampai pada zona area ini ataupun kita re-entry bisa teman-teman. Nah, tinggal lanjut aja posisi buy-nya seperti ini. Mencari area entry yang tepat dan konfirmasi yang muncul teman-teman. Oke, saya rasa sudah jelas banget ya untuk analisa kita pada hari ini di EURUSD untuk potensi pergerakan harga di minggu depan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat setiap analisa kita dan semoga juga teman-teman bisa profit teman-teman menggunakan analisa-analisa yang kita share. Terima kasih, bertemu lagi di next video, semoga kita sehat selalu.